Masuk kita kepada tata cara mengapani mayit. Kitab Fathul Qarib halaman 21. Wa yakfunul maita zakaran, dan mengapani ia seseorang, atau yukfanu boleh juga dibina bagi maf'ul. Yukfanu lah diberi akarnya yukfanu ya, dibina bagi maf'ul. Wa yukfanul maitu zakaran, dan dikafani akan mayit zakaran pria, karena ada yang mayit pria, au unta, atau perempuan, mayit perempuan, baligan, baik yang sudah balik, karena baik yang sudah balik, aula, atau belum, atau tidak ya, atau belum balik. Jadi dikafani mayit yaitu baik mayit laki-laki atau mayit perempuan, baik yang sudah balik ataupun yang belum balik, fi salasati aswabin baidin, yaitu pada 3 helai kain. Jadi kain mayit dikafani dengan 3 helai kain. Wa takunu kulluha, dan adalah tiap-tiap, yaitu setiap 3 helai kain itu lifa ifi mutasawiyatan, lifa ya. Wa takunu kulluha, dan adalah setiap 3 helai kain itu lafaifa mutasawiyatan, yaitu lipatan-lipatan yang sama tulan, hal keadaan panjangnya, tulan kan nisbah ya, mutasawiyatan tuh hal keadaan sama, nisbah panjangnya. Jadi maksudnya itu sama panjangnya, lipatannya sama panjangnya, 3 helai itu. Wa ardan, dan lebarnya, jadi panjangnya sama dan lebarnya pun sama, 3 helai kain itu. Tastatiru kullu, hal keadaan menutupi tiap-tiap wahidatin, tiap-tiap salah satu, yaitu 3 helai itu, minha, daripada 3 helai itu, jami al-badni ya, akan sekalian tubuh. Ayo sekalian tubuh, sekalian badan. Jadi yang 3 helai kain itu sama panjangnya, sama lebarnya, menutupi sekalian tubuh mayit. Laisa fiha, tiadalah pada yang 3 helai kain itu, nanti ada kamis, yaitu baju, wala imamatun ya,
Dan tidak pula imamah, yaitu imamah itu sorban atau kain kacik ya, kain kecil. Nah, itu tidak ada itu. Jadi yang 3 helai itu dasarnya ya, kalau ditambah, boleh ditambah dengan kamis atau imamah, yaitu baju atau sorban, atau boleh kain sarung ya. Nah, jadi menjadi 5 lagi, menjadi 5 lagi. Jadi kalau nggak ditambah bagaimana? Ya cukup 3 helai itu, asalkan menutupi tubuh mayit. Wa in kufina, dan jika dikafani, wa in kufina dzakru, akan mayit pria, yaitu mayit laki-laki, fi khamsatin, pada 5 helai kain, fahiyal salah satu, maka hianya yang 5 itu adalah salah satu, fahiyal salah satu mazkuru, maka yang hia dalam 5 helai kain itu adalah 3 yang disebutkan. Nah itu dalam yang 5. Kalau ditambah 5 helai, maka dalam yang 5 itu 3 yang disebutkan. Yang disebutkan tadi yaitu wa kamisun. Nah ini tambahnya. Dan baju. Wa imamah, yaitu imamah. Nah, kain sarung atau sorban, nah itu. Jadi kalau imamah ini kan sorban tuh artinya ya kan, ya boleh kain sarung boleh kan, boleh diartikan kain sarung atau pakai sarung kan, boleh. Tapi yang kain sarung itu izar ya. Jadi bagi laki-laki ya, imamah sorban ya. Atau salmiri, nah gitu, salmiri. Bagi laki-laki ya. Jadi dasarnya 3 ya, 3 helai. Awil mir'atu, atau perempuan dikafani fi khamsatin, yaitu pada 5 helai kain. Fahiya izarun, maka hianya yang 5 helai kain itu adalah izarun, yaitu kain sarung. Masukin sarung. Jadi dasarnya 3 tadi. Kain sarung wa khimar, dan undung-undung atau telakung ya. Wa khamisun. Wa kamisun ya, yaitu baju. Jadi kalau pakai kain sarung, telakung, baju itu berarti 3 ya. Berarti kain kafannya lebarnya cukup 2 saja, boleh juga, boleh lagi. Nah itu kan sudah berlapis-lapis itu, berlipat-lipat itu. Walifa fatani. Ya, dan itu kan berlipat itu. Di atas kain kafan yang 2 helai itu, umpamanya diberi 2 helai kan, kemudian diberi kain sarung, kemudian diberi baju, dan baju itu tuh kan sampai kepada kain sarung, kemudian telakung itu kan sampai kepada kain sarung. Jadi itu sudah menutup saling menutupi kan, boleh juga. Atau 3 dasarnya, 3 kain sarung dan telakung. Itu. Baju bagaimana? Ya baju cukup telakung aja. Itu sebut kan sudah menutupi itu. Telakung itu kan panjang. Jadi telakung mana? Telakung yang kita pakai di waktu masa itu bukan. Yaitu kalau baju dibuat baju dari kain kafan itu.
telakung dibuat dari kain kafan itu. Nah gitu. Kain sarung dibuat dari kain kafan itu. Wa akalul kufni ya, atau kafni ya. Wa akalul kafni, dan baranglah sekurang-kurang kafan, yaitu kain kafan. Nah, yaitu kafan mengapani mayit. Wa akalul kafni, dan baranglah sekurang-kurang kafan. Aba'ala baramula sawabu wa'idin, yaitu kain yang satu helai. Itu sekurang-kurangnya, asalkan menutupi tubuh mayit. Nah itu sekurang-kurangnya. Tapi kalau tidak menutupi tubuh mayit, ya nggak bolehlah satu helai, harus ditambah. Nah itu. Jadi sekurang-kurangnya satu helai. Jadi kalau boleh dua bagaimana? Kalau perempuan cuma dua aja, kemudian diberi telakung, kemudian diberi baju ya, kemudian diberi sarung, ya nggak apa-apa. Nah, itu kan sudah 5 itu. Jadi sekurang-kurangnya kafan itu satu helai asalkan menutupi tubuh mayit. Tapi kalau tidak menutupi tubuh mayit, ya nggak bisa lah. Atau menutupi tubuh mayit, tetapi jarang, itu nggak bisa itu. Harus diberi lapisan. Nah itu harus ditambah lagi. Masih nampak itu tubuh mayit kan? Itu tidak menutupi namanya. Yastatiru, hal karena menutupi satu helai kain itu auratal maiti, akan aurat mayit. Nah, jadi kalau menutupi aurat mayit satu helai kain dia cukup ya. Alal as-sahih, atas kata yang sahih, fir raudatin, pada kitab Ar-Raudah wa Sarhil Mahadzab, dan pada Sarah Mahadzab ya. Wa yakhtalifu, dan berbeda. Apa yang berbeda? Kaduruhu, kadarnya mayit. Yuk kadar mayit. Kadar itu maksudnya ketentuan mengapa nih mayit tadi. Bidakuratil maiti, yaitu dengan jantan mayit, maksudnya dengan mayit laki-laki, mayit pria. Wan wasa tihi, dan perempuannya mayit. Nah, maksudnya mayit perempuan kan betina itu artinya, dan betinanya mayit itu maksudnya ya. Jadi mayit perempuan. Jadi berbeda mayit laki-laki dengan mayit perempuan. Nah itu, kalau mayit perempuan pakai telakung ya. Kalau mayit laki-laki bukan pakai telakung. Nah itu, diberi selamiri. Nah perempuan itu kan sama seperti selamiri kan. Kalau perempuan enggak pakai selamiri. Nah kalau perempuan pakai telakung. Jadi ada tuh perbedaannya ya. Wa yakunul kafnu, dan adalah kafan itu min jinsi, daripada jenis ma yalbisuhu sakhsu, daripada adalah kafan itu daripada jenis apa yang memakai akannya, siapa memakai sakhas fi hayatihi, pada masa hidupnya. Jadi kafan itu apa yang dipakainya di masa hidupnya. Nah itu sebaiknya kan. Contoh kalau orang itu pakai kerudung, ya beri dia kerudung. Nah bagi perempuan kan ya dia sering pakai kerudung. Nah gitu. Kalau dia sering pakai selamiri, ya pakai selamiri. Nah beri selamiri. Tapi selamirinya itu dari kain kafan, kerudungnya itu dari kain kafan. Nah, gitu.
Nah, ini tentang mengapa nih. Nah, jadi sudah tuntas ya tentang cara mengapa nih mayit. Nah, itu tentang cara keterangan kain kafan. Lalu bagaimana tentang masalah mayit di kafan itu? Bagaimanakah keadaannya mayit itu? Umpamanya tangannya bagaimana? Nah, gitu. Itu kan ini yang menerangkan masalah kain kafan. Lalu bagaimana tentang tangan mayit? Apakah di dada atau lurus ke bawah? Ini ikhtilaf. Menurut Imam Hanafi berpendapat mayit dikafani maka tangannya itu lurus ke bawah. Jadi satu pendapat Imam Hanafi, pendapatnya satu, yaitu mayit lurus tangannya ke bawah dikafani ya. Bukan di dada. Bukan dilipat di dada. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i dua pendapatnya. Jadi pendapat Imam Hanafinya satu, yaitu di bawah ke bawah. Kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i dua. Pertama boleh di dada. Seperti kita sholat kan. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Dilipat di dada. Yang kedua pendapatnya boleh di bawah. Boleh lurus ke bawah. Jadi seperti pendapat Imam Hanafi. Jadi terserah. Dilipat di dada boleh, lurus ke bawah boleh. Jadi kalau dia ada itu yang mengurus mayit itu mazhabnya mazhab Syafi'i katanya, mazhab Syafi'i, kemudian diluruskannya ke bawah, itu dia itu tidak salah. Memang pendapat Imam Asy-Syafi'i boleh ke bawah. Boleh dilipat di dada. Jadi dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Hanafi satu, yaitu lurus saja ke bawah. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.